Hai, welcome back to my channel. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe sama video aku. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang kelanjutan dari kelahiran prematur yang aku alamin. Jadi mungkin yang belum nonton video aku sebelumnya, bisa cek di kolom description, aku udah kasih linknya. Kalian bisa nonton itu dulu sehingga nyambung sama video yang hari ini. Di video kali ini aku mau bahas tentang apa yang terjadi sama anak aku ketika mereka lahir, dan aku mau kasih tips-tips juga buat orang tua prematur, khususnya para ibu yang mempunyai bayi prematur. Apa sih yang harus dilakukan ketika anak kita ada di NICU? So, stay tune. Oke, aku langsung aja ya lanjut dari cerita sebelumnya. Jadi, untuk kehamilan aku kan kembar, tapi kembarnya ini tuh bukan kembar identik. Jadi kembarnya itu kembar yang dua ketuban ya, karena jenis kelaminnya pun berbeda, satu cewek dan satu cowok. Dan kebetulan yang ketubannya udah rembes itu yang perempuan. Jadi waktu itu sekitar jam 10.53 tanggal 2 Mei, akhirnya anak aku, kembar yang pertama, yang perempuan, yang ketubannya udah rembes itu lahir. Dan dia lahir dengan berat 1.300 gram, dan aku kasih dia nama Abigail Nelsa Terrio. Itu sesuai sama prediksi dokter. Dan karena aku sesar, selang 2 menit kemudian, sekitar jam 10.55, bayi aku yang kedua jenis kelamin laki-laki, dan dia juga lahir dengan berat 1.560 gram. Dan aku kasih dia nama Andes Iniesta Terrio. Jadi berat badannya masih di bawah normal, otomatis saat itu langsung aku tuh nggak ada tuh yang namanya IMD di sini, nggak ada. Jadi bener-bener langsung dokter anaknya itu bungkus. Ini sih suami aku yang cerita ya, karena kan aku satu lagi dioperasi. Jadi katanya dokter anaknya itu bungkus pakai plastik, mungkin menghindari supaya nggak kedinginan, karena kan bayi prematur rentan hipotermi kan. Jadi dingin, langsung dipeluk sama susternya dan mereka langsung lari bawa ke NICU. Itulah sebabnya aku bilang penting banget kita harus punya rumah sakit yang ada fasilitas NICU. Dan disinilah roller coaster mulai, segala perasaan campur aduk. Ya saya bersyukur sih karena saya melahirkannya, sayanya itu sehat gitu, nggak ada penyakit apapun, semua normal, dan selama dirawat di rumah sakit pun semua baik-baik, sesuai gitu, lukanya juga cepet kering dan segala macam. Pokoknya sayanya sih sehat gitu. Cuman ya namanya ibu ya, kita sedih banget gitu, apalagi setelah 3 hari itu ketika kita harus pulang tapi anak kita itu nggak ikut sama kita gitu. Jadi kayak kita pulang tapi kita cuma berdua gitu, saya cuma sama suami saya gitu kan, saya cuma sama suami saya, dan anak saya itu masih harus stay di rumah sakit karena ya itu kan, karena mereka belum cukup umur. Dan apalagi anak saya yang laki-laki, dia itu ada masalah dengan pernapasannya. Jadi 1 hari setelah dia lahir, dokter confirm ke suami saya kalau dia itu nggak kuat pakai oksigen, jadi dia itu harus pakai ventilator. Dan pasanglah ventilator di dia. Jadi ketika saya lihat dia, ketika setelah saya melahirkan, besoknya saya sorenya saya udah kuat turun dari ranjang, saya lihat ya jujur saya sedih banget. Jadi ya segala macam selang ada di badan dia kecil tapi ya kalian tahu ya, ventilator itu kan cukup gede gitu kan, terus juga ada infus di sini segala macam, dan juga ada deteksi oksigen segala macam. Pokoknya bener-bener ya disitulah saya sedih. Tapi sekarang setelah lewat 5 tahun ini ya, jadi saya mau bagi tips yang pertama buat para ibu yang mungkin saat ini anak kalian ada di NICU, atau mungkin saat ini kalian mengalami kelahiran prematur. Tips yang pertama, sedih boleh, tapi please jangan larut dalam kesedihan itu. Jadi kita sebagai ibu ya mau nggak mau kita harus move on karena anak itu bonding banget sama kita. Jadi ketika kita gelisah, ketika kita sedih, ketika kita takut, itu juga yang mereka rasakan di NICU gitu. Jadi selama pengalaman saya, selama anak saya di NICU, ketika sayanya tuh kayak sedih, kayak gimana, pasti susternya bilang, "Bu,
anaknya gelisah nih gitu, anaknya nih agak-agak rewel ya, kok kayak nangis terus ya segala macem gitu. Jadi ibu tenang ya, ibu nggak apa-apa kan gitu. Jadi susternya tuh selalu nanya kayak gitu gitu. Jadi ini yang saya pikir ini penting banget gitu, kita harus kelola perasaan kita harus jaga perasaan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, usahakan kita kasih ASI buat anak kita. Jadi kalau buat ibu-ibu, mungkin buat teman-teman yang ASInya belum keluar 1-2 hari ketika ngelahirin, itu it's normal, itu nggak apa-apa. Jadi ASI saya pun baru keluar setelah 3 hari. Jadi saya ingat banget waktu itu emang kebetulan bayi saya kan dipuasakan gitu ya, bayi saya dipuasakan dan ASI saya itu keluar di hari yang ketiga, dan itu pun juga bukan keluar yang langsung der langsung deras gitu, enggak. Jadi keluarnya ya paling setetes 2 tetes gitu, dan saya ingat banget sama suster tuh diambilnya pun pakai pakai suntikan gitu, pakai pipet suntikan gitu. Jadi bener-bener diambil, dan memang bayinya itu pun minumnya nggak banyak gitu, apalagi kan bayi prematur ya, jadi mereka minumnya pun nggak banyak gitu. Jadi jangan khawatir gitu, kalaupun misalnya setelah 3 hari belum keluar, ya tetap coba aja, nggak apa-apa, coba aja gitu, berusaha aja, jangan langsung berpikir wah kok ASI saya nggak keluar ya, kok saya nggak ini ya, bla bla bla, itu malah jadi menghambat. Tetap usahakan kasih ASI, karena biar gimana pun apalagi bayi prematur ya, pencernaan mereka kan masih sensitif banget gitu kan, belum mateng gitu, ibaratnya nih anaknya nih belum mateng. Jadi usahakan kasih ASI. Tapi kalau sampai karena lain hal sebagainya, ya mungkin bisa juga kan ada orang tuanya tuh kena apa tuh, kayak kena semacam minum obat darah tinggi atau apa ya kalau yang melahirkannya. Karena itu saya juga nggak tahu, setahu saya itu kan ada kandungan obatnya yang nggak bagus gitu untuk ASI, jadi kadang biasanya belum nggak dikasih, ya itu mungkin bisa cek sama dokter. Tapi kalau memang ibunya nggak ada masalah seperti saya, usahakan kita kasih ASI buat anak kita. Nah, well, di situ anak saya yang perempuan, karena dia udah siap lahir, jadi secara pernapasan dia lebih stabil. Dia tetap pakai oksigen dia tetap, tapi dia kuat gitu. Jadi kata dokter dia nggak perlu pakai ventilator. Nah, anak saya lelaki, karena memang dia ini yang ketubannya belum pecah, ketubannya dia itu belum rembes, jadi ya mungkin dia itu belum siap lahir gitu. Jadi bener-bener kayak dia kan nggak tahu ya, karena kan dia masih di dalam ketuban, jadi dia masih berpikir di perut saya mungkin masih lama gitu. Jadi ketika keluar, paru-parunya kalau di ronsen sama dokter malah yang perempuan udah lebih mateng gitu, yang lelaki ini malah yang belum mateng. Jadi ya disitulah perasaan kita ya. Jadi pertama udah saya nggak bisa bawa pulang bayi, terus yang kedua juga saya udah harus ngelihat anak saya di ventilator, itu sedih banget gitu. Nah, tips yang ketiga, karena kan syarat untuk pulang itu setahu saya kan bayi itu kan harus sudah bisa napas sendiri, maksudnya udah nggak pakai alat bantu napas, terus udah lepas infus, itu setahu saya. Dan yang ketiga biasanya harus beratnya itu minimal udah 1,8 kilo. Kenapa? Karena dianggapnya bayi 1,8 kilo itu dia itu udah lebih tahan sama udara luar ya, maksudnya udah nggak rawan hipotermi gitu kan. Dan sedangkan untuk mencapai berat 1,8 kilo itu bukan hal yang mudah gitu untuk bayi yang udah keluar dari perut gitu. Ketika di perut mungkin masih gampang ya, karena kan mereka memang ini kan. Sedangkan ketika di luar kan mereka harus bernafas sendiri, harus makan, ya pokoknya intinya mereka udah nggak di rahim ibu gitu. Dan jadi kadang pengalaman saya ketika anak saya mulai tidurnya gelisah, ketika anak saya mulai tidurnya nggak nyenyak, pasti besoknya tuh beratnya nggak naik gitu. Pasti besoknya begitu ditimbang, karena biasanya di rumah sakit sama dokter tiap hari ditimbang, pasti beratnya turun gitu. Kadang turun, misalnya tadinya udah 1,6 kilo, tiba-tiba besok bisa 1,580 gitu kan. Jadi kan kayaknya kita gimana gitu ya, kayaknya kita sedih gitu. Berarti waduh, kayaknya semakin lama nih untuk anak saya pulang. Nah, tips yang ketiga, waktu itu anak saya sempat dokter bilang dia rewel gitu kan, yang lelaki ini kan dia rewel, dan ya beratnya pun akhirnya gak naik gitu kan, dan malah turun gitu. Jadi terus makan juga sempat dikasih minum ASI, kan mereka juga pakai sonde ya, jadi bayi prematur itu juga belum bisa minum kayak bayi cukup bulan, karena mereka nggak punya daya hisap kan, dan punya yang, karena kan katanya daya hisap itu baru berkembang di usia-usia akhir kehamilan. Jadi mereka minumnya tuh masih pakai sonde yang lewat hidung atau lewat mulut langsung masuk ke lambung. Nah, ya waktu itu juga katanya sering gumoh, jadi kayak keluar gitu kan. Dan akhirnya waktu itu
saya sama suami kepikiran. Jadi ini tips yang ketiga, mungkin bisa dicoba. Kalau misalnya dokter bilang anak kalian rewel atau anak kalian juga gelisah dan segala macem, coba deh kalian kasih dia denger lagu-lagu yang biasa kalian kasih denger ketika dia masih di perut. Dan itu yang saya lakuin ke anak saya. Jadi ketika waktu kunjungan di NICU, saya puterin lagu itu gitu. Saya puterin lagu itu, terutama kunjungan terakhir ya. Biasanya kan tuh kunjungan terakhir waktu itu malam. Jadi malam itu saya bener-bener saya puterin lagu itu, saya taruh deket inkubatornya, nggak taruh deket banget ya, tapi di atas gitulah kira-kira saya kasih denger, dan kalau di anak saya sih it works gitu. Jadi besok paginya ketika saya datang lagi, suster bilang, wah bu, anaknya hari ini tidurnya nyenyak gitu, anaknya hari ini lelap tidurnya, dan timbangannya juga naiknya cukup banyak gitu di keesokan harinya. Ya itu tips yang ketiga. Dan yang keempat, untuk nambah berat badan bayi juga salah satunya mungkin bisa lewat metode kangguru mother care, KMC, atau kalau di Indonesia kita bilangnya perawatan metode kangguru ya, PMK. Jadi yang anaknya itu ditaruh di dada kita, jadi kayak dia dengar detak jantung kita gitu. Fotonya bisa dicek, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini juga boleh ditanyakan ke dokter anaknya, bisa apa enggak. Kalau kebetulan dokter anak yang rawat anak saya sih waktu itu syaratnya anaknya tuh kalau bisa udah lepas alat bantu napas. Tapi saya lihat di video-video orang luar gitu ya, ataupun di rumah sakit tertentu ya, mungkin beda DSA, beda kebijakan gitu. Jadi ada juga yang walaupun masih pakai alat bantu napas tapi anaknya itu udah di kangguru mother care gitu. Jadi coba aja ditanyain ke dokter yang ngerawat, siapa tahu boleh. Dan itu baik banget, bagus banget buat perkembangan bayi, karena dia denger detak jantung kita, detak jantung mamanya, bunyi yang biasa dia denger atau yang seharusnya dia masih denger, karena harusnya kan dia masih ada di perut kita. Yang kelima, untuk suami, untuk bapak-bapak, please support istri kalian, karena biar gimana pun kan kelahiran prematur ini nggak ada yang mau ya. Jadi nggak ada waktunya untuk saling nyala-nyalain atau cari-cari, wah ini karena kamu nggak jaga atau bla bla bla. Jangan kayak gitu. Support istri kalian supaya dia juga tetap semangat, tetap ceria, tetap bisa kasih ASI yang banyak, karena ASI itu juga pengaruh kan. Kalau ibunya stres, ibunya sakit, atau ibunya gimana ya, ASINya juga jadi seret, dan itu juga ngaruh ke anak yang di NICU. Anak yang di NICU juga nanti akhirnya jadi rewel, jadi beratnya nggak turun naik dan segala macam. Dan yang keenam, Bapak Ibu mungkin bisa gabung ke komunitas. Jadi di Indonesia itu ada komunitas namanya Prematur Indonesia. FB-nya ada dan juga ada IG-nya. Bisa dicek, kalian bisa add, dan di situ juga ada kumpul orang tua prematur yang ya kita bisa saling menguatkan, bisa saling bertukar informasi. Dan setahu saya salah satu adminnya juga seorang dokter dan dia punya anak prematur, jadi cukup compatible gitu, cukup capable lah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bayi prematur. Mungkin bisa digabung supaya kita nggak merasa sendiri gitu, ternyata banyak gitu orang tua lain yang juga mengalami hal yang sama. Dan yang ketujuh, jangan lupa cek ke DSA untuk ngelakuin tes-tes untuk bayi prematur, tes-tes dasar. Tes-tes dasarnya apa aja itu panjang, jadi mungkin saya skip, saya bikin nanti di video berikutnya. Tapi kalau kalian udah gabung di Prematur Indonesia, di situ juga udah ada sih penjelasannya apa aja sih yang harus dicek. Screening awal untuk bayi prematur itu apa, di situ ada. Dan itu kalian harus cek ke DSA-nya. Dan yang kesembilan, seperti yang tadi saya bilang, tetap semangat, tetap positive thinking. Kalian gak sendiri, jangan pernah ngerasa sendiri. Nah, dan selalu berdoa, jangan lupa berdoa, karena biar gimana pun kekuatan doa itu ya saya percaya sangat besar kuasanya gitu kan. Dan juga sering-sering diajak ngomong bayinya, sering-sering dinyanyiin, sering-sering diajak ngobrol supaya mereka juga stabil. Dan jadi ya kita sebagai orang tua berjuang, dan anak kita juga di NICU itu berjuang, sama-sama berjuang. Akhir kata dari video ini aku mau ngucapin buat orang tua yang baru aja mengalami kelahiran prematur, kalian jangan sedih, kalian gak sendiri. Saya pernah ada di tempat kalian, dan saat ini anak saya usianya udah 5 tahun, dan mereka tumbuh jadi anak-anak yang sehat, gak ada bedanya sama anak-anak yang lahir cukup bulan. So jadi kalian jangan khawatir. Dan kalau kalian butuh sharing atau kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian mau tanyain, kalian bisa tulis di komen.
ya saya sesuai pengalaman saya akan berusaha untuk menjawab. Oke, sekian aja video kali ini. And akhir kata, seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe. And thanks for watching. Bye.